Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh melihat Engkau. Kami boleh merasakan Engkau. Kami boleh mengalami Engkau. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia dan para kudus dan banyak orang lain. Bantu kami ya Bapa untuk merasakan penghiburan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, apakah Anda ingin melihat Tuhan? Saya kira dari lubuk hati kita yang terdalam, kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Bertemu bukan dalam arti bahwa kita mati dan berjumpa dengan Dia, tapi bertemu dengan pengalaman keilahian dalam diri kita. Dan itu adalah kerinduan hati setiap orang. Karena kita berjumpa dengan pribadi yang menciptakan kita, mengalaminya. Maka baiklah kita belajar dari Nabi Elia yang hari ini mengalami Allah tidak dalam api, tidak dalam badai, tidak dalam gempa, tapi dalam angin sepoi-sepoi basah. Dalam keheningan, dalam kesunyian. Di atas gunung Horeb, gunung Allah. Nah, pengalaman itu membuat Elia diminta untuk merasul, berpastoral, melakukan kegiatan ya, apa yang diminta Tuhan baginya. Dan itulah, jadi pengalaman akan Allah itu harus menjadi sumber, dan itulah juga pengalaman akan Allah kontemplasi, itu adalah jantung hati para Karmelit. Berjumpa dengan Allah, mengalami Allah, dan membagikan kepada orang lain. Berpastoral. Saudara, saya kira kita semua mengharapkan itu. Tapi bagaimana cara kita belajar mengalami itu? Tentu saja ketika Elia mengalami perjumpaan dengan Allah di atas gunung Horeb, itu ada latar belakang sebelumnya, yaitu bahwa dia mengalami kekeringan, mengalami frustrasi, mengalami kekecewaan. Ya. Kenapa demikian? Karena setelah dia mengalahkan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal yang palsu itu, dia diancam akan dibunuh oleh Yezebel yang mempromosikan nabi-nabi Baal, yang mempromosikan bukan kepada Yahweh tetapi kepada Baal. Jadi Yezebel adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari penyembahan kepada Yahweh, tetapi kepada Baal. Dan dia marah. Maka Elia diancam untuk dibunuh. Dan Elia merasa dia sendirian. Dia diancam begitu, dia takut juga ternyata. Ya, dia gelisah juga, maka dia lari menyembunyikan diri. Dan di sana dia mengeluh kepada Tuhan, mengalami krisis ketidakpercayaan kepada Allah. Yang tadinya sebelum dia bergagah perkasa, dia berani, tetapi sekarang dia runtuh seperti kekecewaan. Dan disitulah Tuhan datang juga menghibur, memberikan dia makan dari makanan dari burung gagak, memberikan dia roti dari surga, ya, memberikan dia penghiburan untuk bangun, untuk bangkit lagi, untuk tidak putus asa. Dan dia harus berjalan menuju gunung Horeb 40 hari 40 malam lamanya. Jadi untuk naik ke atas gunung juga orang harus berpuasa, bermati raga, ya. Orang harus mengalami titik nol dulu supaya bisa merasakan bahwa bukan dari dirinya sendiri tapi dari Allah. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ada saat-saatnya kita harus berani, harus juga mengalami titik nol, ya, mengalami titik zero, supaya kita kemudian mencari Allah, mengalami problem-problem kehidupan yang sangat sulit. Tetapi ketika kita berani mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam diri kita, seperti Elia mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam diri dia yang sedang dalam keadaan terpuruk itu. Jadi bagaimana caranya kita mengalami Allah? Tidak jarang kita harus mengalami titik nol dulu. Ya.
Tidak jarang kita harus mengalami titik frustrasi. Supaya kita tahu bahwa bukan aku, tapi Engkau Tuhan yang mengontrol hidupku. Semoga dengan semangat ini kita diajak untuk mencari Tuhan, rindu akan Allah. Maka ketika orang, dan itu suatu pola yang dialami oleh semua manusia yang ingin masuk ke dalam dunia spiritual, dalam dunia rohani. Semoga kita berani untuk tidak mempercayakan diri kepada emosi yang api yang bernyala-nyala atau gempa yang kekecewaan berat. Ya, kita mengalami hal-hal yang tidak, ya, yang secara emosional menjauhkan kita dari Tuhan, tapi dalam keheningan, dalam kesunyian, dan kita mencoba untuk mencari waktu, memberi waktu untuk diam di hadirat Allah, sehingga kita bisa mengolah kemarahan, kita bisa mengolah gempa dalam hidup kita, kita bisa mengolah kebencian, kekecewaan, dan segala macam emosi-emosi lain yang menghantui kita. Dalam keheningan dan kesunyian, kita persembahkan dan kita olah kepada Tuhan. Semoga Tuhan membuat kita semakin kuat dan tangguh di dalam perjalanan hidup yang selalu tidak mudah ini. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.